Halo semuanya, jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dina Kursianti. Nama saya Kaluna Bunga Prilia, kita dari kelas 10 TKJ. Ini kita mau memperkenalkan salah satu pencemaran terhadap air. Mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan utama manusia. Namun sayangnya di daerah perkotaan seperti Jakarta, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan air bersih. Sumber air lain seperti sungai juga tidak layak akibat tercemar. Mayoritas sungai di ibu kota berwarna keruh dan berbau. Ironisnya, masih banyak warga yang memanfaatkan air tidak layak itu untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data BPLHD DKI Jakarta, 70% sungai ibu kota tercemar limbah domestik atau rumah tangga. Sementara 30% sumber pencemaran lainnya berasal dari limbah industri, usaha, serta faktor alam. Dan yang kedua, kita mau ngeliatin contoh pencemaran di udara. Ya juga Deta, dan ini saya akan paparkan kepada Anda dan juga Bernadetta. Polusi udara ini banyak sekali penyebabnya dan juga dampaknya apa-apa saja. Tidak hanya berpengaruh pada kesehatan tetapi juga lingkungan. Dan soal polusi udara ini pernah menjadi perbincangan hangat di masyarakat dalam beberapa pekan terakhir, di mana masyarakat menyoroti polusi udara ibu kota. Dan polusi udara tidak hanya memicu penyakit, tapi juga menimbulkan kerugian. Dan berikut saya akan paparkan dampak pencemaran udara dan solusi praktis untuk mengurangi dampak tersebut. Kita akan lihat grafis pertama, yang di sini yaitu dampak terpapar polusi udara, di mana penelitian mengungkap polusi udara menjadi pemicu berbagai macam penyakit pada manusia, mulai dari gangguan ringan seperti iritasi mata dan juga kulit, lalu gangguan fungsi hati, bahkan untuk dampak jangka panjangnya ini bisa kanker, dan dalam kasus berat ini bisa menyebabkan kematian. Salah satu gangguan kesehatan yang seringkali ditemukan pada orang yang terpapar udara kotor adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Juga kita bakal liatin contoh pencemaran di tanah. Ditutup dengan garis polisi. Sebelumnya di lokasi tersebut, 3 bocah terperosok dan mengalami luka bakar. Garis polisi yang dipasang petugas dari Polsek Tarumajaya membentang mengelilingi sebuah petakan tanah yang diduga tercemar limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tindakan ini diambil setelah 3 bocah terluka saat bermain di kawasan ini. Kondisi tanah juga tampak masih sangat labil. Terlihat ada gelembung pada kubangan air seperti mendidih. Ketika didekati, hawa panas pun terasa. Di sini kita langsung ada warga sekitar, coba kita tanyakan tentang pencemaran lingkungan di sini. Mbak Siti tinggal di sini berapa lama? Udah lumayan lama sih. Gimana tanggapan Mbak Siti tentang lingkungan sekitar? Gimana tanggapan Mbak Siti tentang lingkungan sekitar? Sulit sih. Oh, oke, makasih Mbak.
Penyebab pencemaran tanah dapat berupa limbah industri, pertanian seperti penggunaan pestisida yang berlebihan atau tidak sesuai dengan ambang batas resisten tanah, kondisi sistem irigasi yang buruk, pengelolaan limbah yang buruk seperti membuang limbah ke sungai atau badan air tanpa diolah terlebih dahulu, serta gas-gas beracun yang berasal dari hujan asam. Hal-hal tersebut juga dapat menyebabkan pencemaran air. Berdasarkan penyebab hingga dampak yang terjadi, kita sendiri dapat meminimalisir kerugian yang ada melalui penanggulangan pencemaran tanah. Hal-hal yang dapat kita lakukan, misalnya pertama, remediasi, di mana upaya untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini dapat terbagi atas remediasi in situ, yaitu upaya membersihkan tanah yang tercemar tanpa harus berpindah tempat sehingga tetap pada lokasi pencemaran. Kemudian remediasi secara ex situ, yaitu menggali tanah yang tercemar dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, sehingga setelah itu dilakukan pembersihan tanah. Dan pilihan yang ketiga yaitu bioremediasi, yaitu upaya membersihkan tanah dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Yang kedua, daur ulang. Dilakukan dengan pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik didaur ulang untuk membuat barang baru seperti kerajinan tangan, sedangkan sampah organik didaur ulang untuk menjadi pupuk. Pencemaran udara adalah penurunan mutu udara sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya diakibatkan oleh masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Penyebab terjadinya pencemaran udara terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, aktivitas gunung berapi. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, alat transportasi yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Yang keempat, tempat pembuangan akhir atau TPA. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, melakukan gerakan penanaman pohon. Memilih produk yang ramah lingkungan dengan memilih produk non-CFC seperti AC dan kulkas non-CFC. Dengan Mbak siapa?